Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Timor Leste. Sahabat-sahabat semua, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang Timor Leste ya. Kita tahu bersama bahwa Timor Leste itu dahulunya adalah salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste secara resmi dimerdekakan oleh Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sebelumnya negara ini bernama Timor Timur. Dan setelah menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis, yaitu Timor Leste, sebagai nama resmi negara mereka. Meski dari dulu di daerah ini umat Islam menjadi minoritas, saat masih menjadi bagian Indonesia, banyak perhatian dan peningkatan aktivitas dakwah di sana. Timor Leste yang dahulunya bernama Timor Timur, juga sebagian daerah Nusa Tenggara Timur lainnya, mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Hal ini disebabkan karena daerah ini lama dikuasai oleh bangsa Portugis. Padahal, kedatangan Islam di daerah ini lebih dulu tiba. Namun sayangnya, Islam banyak terkikis oleh agama Nasrani yang dibawa oleh bangsa Portugis dengan semboyan Gostapelnya, yaitu menyebarkan agama Nasrani di wilayah kolonialnya. Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara melalui berbagai macam cara, terutama melalui jalur perdagangan, di mana Islam masuk melalui persisir sebagai basis dari para niagawan untuk singgah dan melakukan transaksi di sana. Tidak ada literatur yang pasti ataupun sumber hidup yang pasti yang menyebutkan kapan sebenarnya Islam masuk ke negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia ini, yaitu Timor Leste. Akan tetapi, setidaknya ada 5 pendapat ahli yang menyatakan proses masuknya Islam ke Timor Leste. Yang pertama, dikatakan bahwa Islam memasuki Timor Leste bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Pendapat ini didukung oleh alur masuknya Islam dari Kerajaan Samudra Pasai hingga ke timur Indonesia dan kemudian ke Timor Leste. Yang kedua, penduduk asli Timor Leste mengatakan bahwa Islam masuk lebih awal dibandingkan dengan bangsa Eropa dan agama lain. Maksudnya adalah Islam masuk sebagai agama pertama di Timor Leste dan dibawa oleh pedagang yang kedatangannya jauh lebih awal daripada kedatangan bangsa Eropa maupun penjajah Portugis. Yang ketiga, pendapat lain mengatakan Islam masuk ke Timor Leste bertepatan dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang Arab. Namun para pedagang dari Hadramaut saat itu belum menetap. Mereka mulai menetap di Dili sejak awal abad ke-17 Masehi. Sejumlah sumber mempercayai bahwa pedagang dari Hadramaut yang pertama kali menetap di Dili bernama Habib Umar Muhdar. Yang keempat, sebagian orang mengatakan bahwa Islam masuk ke Timor Leste bersamaan dengan datangnya para pedagang Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda. Ketika melakukan pelayaran ke Indonesia dan Asia Pasifik,
para pedagang Arab senantiasa berhubungan dengan pedagang-pedagang Eropa. Mereka berlayar ke Timur Leste melalui Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Nah, pendapat yang kelima mengatakan bahwa keturunan Arab di Timur Leste pernah mengatakan dari leluhur mereka bahwa para pedagang Arab itu datang ke tanah Timur Dili sejak awal permulaan Islam Jazirah Arab. Nah, pada dasarnya, umat Islam di daerah Dili adalah bagian dari beberapa tokoh sejarah berkembang persebaran Islam di daerah tersebut. Nah, menurut informasi masyarakat dan juga kalangan keturunan Arab Hadramaut, sebelum bangsa Portugis, Belanda, Jepang, Australia, dan Cina. Nah, dalam masa integrasi dengan Indonesia, keberadaan umat Islam di Timor Leste amat naik secara signifikan. Dikarenakan banyak perdatangan dari wilayah Indonesia, kemudian tercatat berdasarkan statistik umat Islam di Timor Leste yang dikeluarkan CENCISTIL, Centro de Comunidad Islámica de Timor Leste. Nah, keadaan jumlah penduduk Muslim di Timor Leste mengalami perkembangan yang signifikan. Dikatakan bahwa jumlah Muslim pada tahun 1990-an mencapai 31.579 jiwa, di mana terdapat 13 masjid, 30 mushola, 21 madrasah, 20 lembaga Islam, dan 116 ustadz. Namun perbedaan terjadi di saat Timor Leste berpisah dengan negara Republik Indonesia. Jumlah Muslim mengalami penurunan yang amat drastis. Di antaranya 5.011 Muslim, 3 masjid, 5 mushola, 5 madrasah, dan 7 lembaga Islam, dan 21 ustadz. Perkembangan umat Islam di Timor Leste saat bergabungnya dengan Indonesia dapat dilihat dari perkembangan institusi Islam, madrasah maupun masjid yang ada di Timor Leste. Salah satu masjid yang dibangun dan menjadi ikon dari Islam Timor Leste adalah Masjid An-Nur yang sempat hancur di saat terjadi serangan Jepang pada Perang Dunia II dan dibangun kembali setelahnya. Setelah tahun 1977 sampai 1979, Madrasah Diniyah An-Nur mulai menunjukkan perkembangan. Karena hanya Madrasah An-Nur lah satu-satunya madrasah tempat menggodok generasi muda di Timor Leste. Dengan demikian, fasilitas dari umat Islam di Dili selalu mengalir. Anak didik sering mendapatkan bantuan alat-alat tulis dari beberapa pihak. Dalam tahap perkembangan selanjutnya, dari awal berdirinya madrasah ini pada tahun 1979, kebanyakan pengurus-pengurus madrasah An-Nur ini adalah orang-orang dari Sulawesi Utara. Hal ini ada sedikit informasi mengenai beberapa tokoh dari Sulawesi Utara yang pernah menjadi pejabat di madrasah An-Nur ini. Yang pertama itu Usman Huwole. Kemudian Salman Maspeke, Muhsin Kano, Rustam Timole, Piris Iko, Gafar Kioana, dan lain sebagainya. Itu yang dapat kita ingat saja. Nah, semangat keislaman tetap tumbuh di Timor Leste, walaupun sudah tidak bergabung ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Timor Leste tetap berusaha untuk meraih hak-hak warga negara di tengah kehidupan negara yang baru saja berpisah ya. Nah, melalui UNTAED, Muslim Timor Leste telah mempersiapkan diri dengan membentuk lembaga Islam Timor Leste dengan nama CENCISTIL. CENCISTIL adalah singkatan dari Centro da Comunidad Islámica de Timor Leste. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Pusat Komunitas Islam Timor Leste. Nah,
Tujuan utama pendirian Saint Cistile adalah sebagai wadah mengayomi umat sebagai satu-satunya corong suara komunitas Islam di Timor Leste. Untuk usaha menjawab kesulitan umat Islam di Timor Leste pasca kemerdekaan ketika itu, kini dan akan datang. Dengan misi utama itu menegakkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW di samping memperhatikan undang-undang negara setempat, yaitu Konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste. Nah, jadi begitu sahabat-sahabat semua. Keberadaan Saint Cistile lahir sebagai mitra pemerintah dalam pengurusan mengenai kepentingan umat Islam. Sejak didirikan, Saint Cistile mendapat subsidi dari pemerintah. Namun pada tahun 2009, subsidi untuk Saint Cistile tersebut tidak lagi mencair. Jadi beku sudah. Nah, dalam urusan keagamaan, badan aparatur negara seperti polisi dan intel bekerjasama dengan Saint Cistile dalam mencegah gangguan yang datang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal tempat ibadah, misalnya pemerintah menolong Saint Cistile dalam mengawasi pro kontra pembangunan gedung TPA di Madiana. Nah, Presiden dan Wakil Presiden Menteri Republik Demokratik Timor Leste sangat memperhatikan keberadaan umat Islam di negaranya, terutama dalam hal urusan sosial. Nah, melalui pemerintah, Pasal 12 dan 45 dalam Konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste menjamin kebebasan beragama di Timor Leste. Selain itu, pemerintah juga menghormati Muslim dengan menjadikan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur nasional. Sedangkan untuk hari besar Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan 1 Muharram masih tahap perjuangan, termasuk istirahat bekerja Muslim pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, perkembangan mu'alaf di Timor Leste pada tahun 2011 kemudian tercatat bertambah 500 orang. Nah, jumlah itu terhitung mengingat sedikitnya tenaga dakwah, alim ulama dan ustadz yang memberikan pembinaan kepada para mu'alaf. Meskipun demikian, lembaga-lembaga keislaman dan ahli agama di Timor Leste terus menyebarkan Islam melalui kegiatan-kegiatan di bawah Saint Cistile yang berbentuk sosial. Di samping itu juga sekolah-sekolah dan sarana belajar lainnya yang berbasis Islam terus didirikan dan dikembangkan demi bertahan dan berkembangnya Islam di negara Timor Leste. Nah, meski sedikit, umat Islam di Timor Leste itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka ternyata terus berdakwah dan menegakkan syariat Islam meskipun menjadi agama minoritas di Timor Leste. Walaupun menghadapi tantangan berat karena fasilitas dan jumlah muslim yang semakin berkurang, semangat untuk menjalankan syariat Islam tidaklah pernah pudar. Nah, sahabat-sahabat Idrus Indrawan anak Paret, demikianlah pembahasan kita singkat tentang perkembangan Islam di negara Timor Leste. Mudah-mudahan ini memberikan masukan, memberikan pemahaman dan memberikan ilmu baru untuk kita semua, dan semoga ini bisa bermanfaat. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan mohon diri saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.